Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Fika Prilianti dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisullah 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan kebagian dari PTA-nya. Ini ada auris media. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu di mana organum vestibulocochlearis dia itu terdiri dari auris eksterna, auris media dan juga auris interna. Di mana auris eksterna dia ada kayak dari daun telinga, terus juga ada saluran-salurannya dan juga ada membran tympanic di bagian silateralnya ini. Nah, sedangkan kalau auris media ini ada terdiri dari membran timpani, kavitas timpani, terus dia ada ossiculus eruditus dan juga lain-lainnya. Dan sedangkan kalau auris interna itu dia berarti terdiri dari saraf-saraf kayak vestibularis dan juga cochlearis. Nah, selanjutnya kita langsung bahas ke auris media. Nah, ini auris media di mana auris media itu dia terdiri dari beberapa macam. Nah, kita lanjut ke kavitas timpani. Yang pertama, salah satunya itu ada kavitas timpani. Mana kursornya nih? Nah, yang kavitas timpani ini dia merupakan dia itu terletak di rongga si os temporal ini, di mana dia itu berbentuknya irregular dan juga dia pipih ke sisi-sisinya. Nah, terus dia itu, kan ini mirip seperti bikonkav atau lensa bikonkav atau juga eritrosit. Nah, di mana dia itu, dia bakal di dalamnya itu bakal terisi udara. Udaranya dapat dari mana? Dari nasofaring masuk ke tuba auditiva dan lalu ke ini apa namanya, ke kavitas timpaninya. Nah, lanjut di mana si kavitas timpani ini dia terbagi menjadi 2 bagian. Ada namanya si kavitas tympanica propria di mana dia terletak di balik dari membrana timpani ini membrana timpaninya. Nah, dia juga yang selanjutnya dia ada recessus epitympanicus di mana recessus epitympanicus atau nama lainnya dia atik itu dia merupakan letaknya di bagian atas dari membrana timpani. Nah, tadi nama lain dari si kavitas tympanica propria itu dia adalah mesotympanum. Nah, selanjutnya itu di bagian dari bawah dari membrana timpani, itu namanya hipotympanum, di mana, eee, seluruh lapisan dari mukosanya seluruh dari kavitas timpani itu dia bakal dilapisi oleh si mukosa. Kita lanjut. Nah, ini adalah kayak perumpamaan dari si membrana timpani. Kita umpamakan dia seperti kavitas timpani ini seperti 6 bagian sisinya. Nah, di mana ada bagian 1, 2, 3, 4, 5 sama bagian depan sini. Nah, yang pertama dia ada paries tegmentalis di mana paries tegmentalis ini yang di sini, paries tegmentalis itu dia dibentuk oleh tegmen timpani. Tegmen timpani itu yang ini, di mana dia tuh merupakan lamina osea yang tipis yang memisahkan antara kavitas timpani di dalam dan cavum cranii yang di luar. Nah, di mana si tegmen timpani ini dia bakal terletak di facies anterior pars petrosa os temporal, di dekat dari squama temporalis. Nah, selanjutnya mana kursornya kok hilang-hilang. Nah, selanjutnya ada pares jugularis atau interna. Ini kan ada vena jugularis interna nih. Makanya di sini ada merupakan pares jugularisnya. Nah, di mana dia itu lebih sempit dan dia tuh merupakan keping tulang yang tipis atau nama lainnya dia fundus timpani yang memisahkan antara kavitas timpani sama fossa jugularis. Nah, di dalam fossa jugularis ini dia bakal diisi oleh bulbus superior vena jugularis interna dan dia di dekat dari paries librintus. Nah, selanjutnya dia ada paries membranaeus di mana di bagian dinding lateralnya. Di bagian dinding lateralnya dia tuh ditempati oleh membrana dia tuh utamanya ditempati oleh si membrana timpani. Tetapi ada bagian kecilnya tuh dia ditempati oleh cincin tulang yang merupakan perlekatan di membrana timpaninya. Nah, di mana dia itu bentuk cincinnya itu dia tidak sempurna, di mana bagian atasnya itu kayak ada suatu lekukan, namanya itu disebut fissura tympanica, rifini. Nah, di mana dia tuh bakal diisi ada 3 lubang-lubang kecil itu, di mana ada intercordae posterior, fissura tympanica glaseri, dan juga ada intercordae anterius. Nah, selanjutnya, di sini selanjutnya itu kan dia ada namanya, pares labyrinthus nih, yang bagian sini. Pares labyrinthus ini dia terdiri, dia tuh merupakan bagian vertikal, di mana dia memisahkan antara si kavitas timpani yang di dalam sama si auris interna. Nah, di mana dia terdiri dari bangunan-bangunan, ada promontorium, terus dia juga ada processus canalis facialis, atau disebut juga prominensia aqueductus fallopi, terus juga ada juga fenestra vestibuli, terus ini juga ada, mana sih kursornya hilang. Nih, ada juga
prominensia canalis semicularis lateralis, ini promontorium, ini tadi prominensia canalis facialis, terus dia juga ada berisi dari nervus pectoralis yang minor, terus ada juga nervus ka cor nervus apa, cor cochleariformis. Nah, udah kayak gitu dia juga ini ada bagian yang kayak piramid ini ada emin eminensia piramidalis, tapi ini untuk bagian yang si paries bagian yang posteriornya. Nah, selanjutnya itu dia ada bagian paries apa lagi sih? Nah, yang dia kalau selanjutnya itu dia ada namanya Paries mastoideus atau Paries mastoideus itu dia merupakan dinding bagian posteriornya. Nah, di mana dia itu ada adductus et antrum ini, terus dia juga ada ini tadi eminensia piramidalis sama juga ada fossa incidus. Nah, selanjutnya ada Pares caroticus. Ini Pares caroticus di mana dia itu merupakan letak dari dinding anteriornya. Nah, di sini kan namanya juga Pares caroticus. Di sini ada apa? Pokoknya di sini ada Paries caroticus. Nah, di intinya sih dia tuh kayak lebih besar. Nanti bagian atasnya tuh lebih besar daripada bagian bawahnya. Nah, di mana dia itu berhadapan pada canalis caroticus. Nah, di mana nanti si kavitas timpani ini dia divaskularisasi oleh arteri timpanika anterior, inferior, dan juga lain-lainnya. Nah, selanjutnya ini ada membrana timpani, di mana membrana timpani itu dia yang memisahkan antara si kavitas timpanika dengan si meatus acousticus externus. Nah, di mana dia tuh lebih tipis dan juga semi transparan, nanti dia akan membentuk suatu kayak lebih oval kan, dia lebih miring ke arah caudomedial dengan sudut caudomedial nih dengan sudutnya dia 50 derajat. Di mana dia tuh kayak bakal membentuk sebagian besar itu dia bakal membentuk cincin fibricartolago yang melekat pada sulcus tympanicusnya. Nah, di mana nanti si pada bagian superiornya itu tuh dia tidak tampak dari si mana nih? Tidak tampak dari si sulcus tadi itu. Nah, namanya itu disebut incisura tympanica rifinus. Nah, di sini ada namanya pars flaccida, sini ada plica malearis anterior, malearis posterior. Di sini ada processus lateralis malleus tadi, manubrium malleusnya, dan di sini ada umbonya, di mana si umbo ini merupakan pusat yang konkav. Pusat yang konkav tadi yang dari si membrana timpaninya. Nah, selanjutnya ada ossicula auditus. Oh iya, tadi yang di membrana timpani ini dia tuh terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan dari lateral ke medial, ada stratum cutaneum, stratum fibrosum, di mana stratum fibrosum itu dia terbagi menjadi 2, ada stratum radiatum sama dia stratum sirkular. Nah, udah kayak gitu dia yang lapisan ketiga tuh dia ada stratum mucosum nih, di mana dia divaskularisasi oleh kayak cabang-cabang, dia sesuai lagi cabang-cabang eksternal atau isi internalnya. Nah, kita lanjut aja. Nah, selanjutnya itu dia ada ossicula auditus, di mana ossicula auditus ini dia merupakan tulang-tulang pendengar, di mana dia terdiri dari tulang-tulang kecil, ini kayak ini udah jadi satunya, ini kayak masih kebelah-belah. Nah, yang pertama dia ada singkatannya, ada MIS, ada malleus, yang ini malleus, terus dia juga ada incus dan juga ada stapes. Nah, di mana kalau yang malleus ini di sini ada kaput malleinya, terus dia ada kolum malleinya, terus ada manubrium malleinya, sama dia juga ada terdiri dari processus lateralis anterior foli. Nah, selanjutnya itu dia ada bagian incus, di mana incus ini dia terdiri dari ada bagian badannya, ada korpusnya, mana sih kursornya? Nah, ada bagian korpusnya, terus dia juga ada ada crus breve dan juga ada crus longumnya. Nah, di mana intinya tuh ossicula auditus itu dia merupakan kayak tulang-tulang pendengaran, dia terdiri dari tulang-tulang kecil tapi yang saling berhubungan gitu. Nah, selanjutnya itu ada stapes, di mana stapes itu ada kayak terdiri dari kaput kaput stapesnya, terus ada crus anteriornya di sini, terus dia crus posterior dan juga ada basis stapedisnya. Nah,
di mana dia tuh sebenarnya ada kayak berhubungan sama astrologia sama dan juga miologia. Kalau astrologia kan kayak dia persendiannya, sedangkan miologianya kan berarti dia mio berarti kan si ototnya. Nah, kita lanjut, ini kayak sama kayak tadi. Nah, yang selanjutnya itu dia, Aurus media itu juga dia terdiri dari tuba auditiva Eustachii, di mana dia itu merupakan tabung yang menghubungkan antara kafum timpani dengan si nasofaring. Nih, kafum timpani dengan nasofaring. Nih, ini. Terus di mana dia itu berbentuknya seperti huruf S nih kan, seperti huruf S. Nah, di mana dia itu membentang miring ke arah infero medio anterior nih. Ini kan bagian anteriornya. Nah, udah kayak gitu di mana dia intinya lebih ke arah faringnya lah intinya. Nah, setelah itu di mana dia tuh dibagi menjadi dua pars. Ada pars osae tubae auditivae dan juga ada pars cartilaginae tubae auditivae. Nah, di mana si pars osae tubae auditiva itu dia ada isthmus tubae auditivae yang merupakan dia tuh isthmus kan berarti kan dia adanya suatu penyempitan, adanya pertemuan antara si pars oseae dan juga pars cartilaginea. Nah, di bagian yang tersempit ini nanti disebut namanya isthmus tubae auditivae. Nah, udah kayak gitu dia ada juga pars cartilaginea tubae auditiva di mana di situ ada pada bagian bawah dan sebagian bagian lateralnya itu dia ditutupi oleh membrana fibrosa atau disebut lamina membranacea atau facialis salpingo-pharyngealis. Ih, kursornya hilang-hilang. Nah, di mana kayak makanya dia pada waktu menelan, nih, ini kan tuba faringotimpanik. Nah, di mana pada waktu menelan kan dia otomatis kontraksi, makanya ada suatu kontraksi pada si musculus salpingo-pharyngeus dan juga musculus dilator tubainya. Ini nggak kelihatan. Nah, selanjutnya juga ada antromastoideum, cellulae mastoideus. Nah, di mana si Antromastoideum ini dia merupakan di belakang dari Rhesus epitympanicus. Mana sih? Sorry. Nih, di belakang dari di belakang dari si Rhesus epitympanicus yang tadi yang di cavitas timpani di dalam pars partrosa ostemporal. Nah, di mana dia tuh ruangan ini bakal berhubungan dengan Rhesus epitympanicus dia melalui dari si Aditus et antrum tadi. Mana nih? Ini kan Aditus et antrum nih. Nah, dia tuh bakal menghubungkan antara si Rhesus epitympanicus sama antrum mastoideum. Nah, di mana si dia tuh berbentuknya tuh lebih sferis. Tetapi ukurannya tuh kayak dia sferis tapi tuh banyak variasinya gitu. Nah, di mana diameternya tuh sekitar 1 cm, di mana dinding medialnya tuh dia 15 cm, terus 15 mm, maaf. Terus di sebelah profundalnya, di bagian dalamnya itu dia ada trigonum supracanthumnya. Ini mana sih kursornya hilang-hilang. Supracanthum pada margo posterior superior dan dari meatus acutus externusnya. Nah, di mana dia itu terbagi menjadi 3, ada berdasarkan derajat dari pneumatik berdasarkan dari derajat pneumatisasinya. Dia tuh dibagi menjadi tipe prosesusnya di mana ada pneumatik mastoid, terus juga ada diploid mastoid dan juga ada sklerotik mastoid. Bedanya tuh apa? Nah, di mana kalau namanya juga pneumatik kan berarti kayak adanya suatu perkembangan yang terjadi dengan sempurna di sebagian besar dari prosesus mastoideus yang berongga. Nah, selain itu juga diploid mastoid itu dia merupakan suatu adanya perkembangan yang mengalami suatu hambatan kalau diploid, sedangkan kalau sklerotik itu dia tidak terjadi pneumatisasi sama sekali. Nah, di mana kalau si Antromastoideum ini dia itu semuanya itu dilapisi oleh si mucoperiosteum. Nah, di mana dia divaskularisasi oleh si ramus stylomastoideus arteria auricularis bagian yang posterior. Nah, jadi intinya kesimpulannya itu kita harus tahu terlebih dahulu di mana si organum vestibulocochlearis dia terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga bagian luar, tengah, dan juga ada bagian dalam. Nah, di mana kita harus tahu batas-batasnya, di mana tadi yang sudah saya jelaskan kalau sekilas saja oris eksterna dia ada badan telinga, saluran dan juga ada bagian lateral dari si siapa nih namanya
membran timpani. Nah, udah kayak gitu auris media ada bagian dari kavitas timpani dan tulang-tulangnya yang lain yang tadi yang kecil-kecil yang saling berhubungan, dan juga ada auris internal itu di bagian lebih sarafnya. Nah, kan apabila kayak kita menerima suatu kayak kita mau mendengar suara, di mana telinga kan kita diciptakan untuk mendengar suatu suara. Nah, di mana kalau kita mendengar suatu suara kan dia otomatis telinga tuh kita mendengar dari si gelombang suaranya, di mana gelombang suaranya akan diubah menjadi kayak gelombang elektrik itu sehingga kayak bakal bisa diinterpretasikan agar kayak, oh adanya kayak kesamaan antara pendengaran telinga kanan dan juga telinga kiri, seperti itu. Singkatnya seperti itu, eee, sudah selesai alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.